Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, waj'alni ummatan Muhammad, wahai Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Musa alaihissalam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, dan Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang paling agung Allah berikan kepada kita, yang Allah izinkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua, Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Arif Al-Kaf Al-Habib, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ilmihi wa adabihi fid dharain amin. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Al-Matar Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang beserta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat Angkasa Pura II yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sempat hadir pada hari ini. Mari ikuti perkataan kami. Mari kita sama-sama kita baca nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah niat ta'lim dan niat ketika hadir di majelis, niat ketika ngisi majelis, pokoknya niat ketika mengikuti majelis ta'lim yang diajarkan oleh Al-Habib Imam Al-Haddad, sering disebut Imam Al-Haddad, bukan namanya. Minta catatan, minta sama Habib, minta sama Habib hadir catatan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pengurus Masjid Al-Matar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengantin terlalu up menyebutkan nama kami, menguasai waktu itu dan sebagainya. Hanya segelintir apa yang dapat kami sampaikan. Tidak ada ilmu yang mumpuni di diri kami. Tapi kami hadir di sini hanya karena perintah, karena sudah terjadwal, ya sudah mau hadir di sini. Nah, kalau seandainya masuk bulan Ramadan, pasti yang identik dalam benak pikiran kita itu adalah tentang puasa. Kalau masuk bulan Ramadan, jangankan masuk bulan Ramadan, di bulan Rajab saja, di bulan Rajab langsung sudah dalam benak kita, pikiran kita langsung tertanam, waduh, puasa ini sebulan. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu puasa. Tidak ada. Datang
datangkan ke kami ayat satu pun ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan puasa. Tidak ada. Pasti ayat yang dikutip adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada redaksi Ramadan yang disebut. Jadi kita puasa di bulan Ramadan itu dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya itu tidaklah lengkap kalau seandainya ada orang hanya berpegang pada Al-Quran dan menafikan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan sempurna pemahaman seorang kalau memahami ayat Al-Quran hanya sebatas satu ayat itu saja. Karena ayat itu ada keserasian, ada hubungan di antara ayat dengan ayat, antara ayat sebelum dengan ayatnya, ada ayat setelah ayatnya, ada hubungan ayat dengan nama surah, ada hubungan akhir surah dengan awal surah. Itu yang disebut dalam kajian ulumul Quran adalah munasabah Al-Quran, munasabah ayat Al-Quran, hubungan, kesesuaian. Nah, kalau kita melihat ayat di bawahnya, baru berbicara masalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Dan kalau dari redaksi ayat ini, maka yang paling identik dengan bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Yang paling identik dengan Ramadan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jelas di situ ada kalimat Ramadannya, Syahrul Ramadan, diturunkannya Al-Quran. Nah, makanya itu Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta, beliau ketika masuk bulan Ramadan langsung menutup kitab Al-Muwatta, menutup majelis beliau dan membuka Al-Quran, membaca Al-Quran lebih banyak dari hari-hari biasanya. Bukan baru membaca Al-Quran, tapi lebih banyak dari hari-hari biasanya. Kalau hari biasa di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran 1 minggu itu khatam 30 juz, maka di bulan Ramadan 1 hari 30 juz. Kita 1 tahun tidak khatam. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita hanya mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kita, namun secara pengamalannya kita menafikan bahwa Al-Quran itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengacu ke ayat ini, jadi yang paling identik dengan Ramadan itu ya Al-Quran. Makanya Ramadan itu di mana-mana kita dengar orang lantunkan ayat Al-Quran. Ini kadang-kadang di antara kita, ketika imam membaca ayat yang terlalu panjang, capek imam itu panjangnya baca ayatnya. Imam itu panjangnya baca ayatnya. Padahal jamaah tersebut tak mikir, imam itu lebih capek. Kenapa? Karena makmum itu cuma berdiri tegak mengikuti imam, sedangkan imam itu baca Al-Quran. Jika tidak capek membaca, aus, capek. Tapi jamaahnya kadang-kadang lebih mengeluh capek daripada imam. Itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh jamaah. Dan lagi biasanya itu dalam benak kita itu kenapa ayat itu terasa panjang? Karena kita tidak hafal. Contoh, kita bandingkan surah Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat terakhir dengan surah Al-Baqarah ayat terakhir. Mana yang lebih panjang? Al-A'la lebih panjang. Tapi karena kita lebih hafal Al-A'la dibandingkan surah itu, makanya kita menganggap bahwa Al-A'la lebih pendek. Padahal kalau kita hitung durasi lebih panjang. Nah, jadi lagi-lagi balik-balik kebiasaan kita yang harus perlu dirubah. Berapa kali Ramadan sudah kita lalui, tapi tidak ada peningkatan di bidang Al-Quran yang kita dapatkan. Nah, hari ini kita puasa ke 16, malam ini 17 Ramadan. 17 Ramadan itu identik dengan nuzulul Quran. Jadi Al-Quran itu, koreksinya dulu. Jadi Al-Quran itu diturunkan beberapa tahap. 1,
Al-Quran diturunkan langsung 30 juz, 114 ayat, 6.326 ayat. Diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau sering kita sebut Baitul Izzah, atau ada yang menyebut Baitul Ma'mur, Ka'bahnya Al-Quran di langit. Diturunkan di situ lengkap 30 juz, langsung lengkap. Kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril baru berangsur-angsur. Nah, jadi paham, ada dua tahapan. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langsung 30 juz tanpa nyicil. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, itu baru berangsur-angsur. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur? Karena kalau seandainya Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad seluruhnya, maka bakal tidak akan sanggup penduduk dunia itu menahan turunnya Al-Quran itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq itu pada Nabi Muhammad gemetar, keringat dingin, bercucuran, ketakutan, kekhawatiran dalam diri beliau, apalagi kalau langsung 30 juz. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Kalau seandainya ayat Al-Quran itu langsung diturunkan, langsung akan berat pengamalannya. Contohnya saja tentang ayat yang berkenaan tentang khamar. Khamar itu penentuan hukumnya bertahap, tidak langsung haram, langsung bertahap. Satu, turun ayat Al-Quran tentang khamar itu menunjukkan bahwa manfaatnya sedikit, mudaratnya lebih banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamar itu ada manfaatnya tapi sedikit. Manfaatnya apa? Untuk perdagangan, mendapatkan keuntungan, perekonomian. Kalau saya langsung dihapuskan pada saat itu tanpa tahapan, maka krisis moneter. Rokok sekarang tutup ranguskan, langsung krisis moneter. Banyak yang di PHK, banyak yang roboh perusahaan, maka bertahan. Nah, kemudian turun ayat Al-Quran selanjutnya tentang khamar juga. Kalau tadi menunjukkan manfaat dan mudarat yang lebih banyak, manfaatnya sedikit, ayat Al-Quran ini membatasi penggunaannya. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian dekati salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat ketika kalian lagi mabuk. Jadi pada saat nak minum khamar itu hitung-hitungan dulu. Maghrib, Isya. Maghrib ke Isya itu dekat. Jangan minum khamar, kayak mabuk, tidak bisa salat Isya. Jadi kapan nak mabuk, nak minum khamar? Dari Isya sampai subuh. Nah, tengah-tengah itu boleh minum khamar, karena jauh jarak. Nah, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga baru turun. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min 'amali syaitan fajtanibu. Khamar itu najis, perbuatan setan, jauhi, haram hukumnya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Tapi jangan diamalkan ayat yang kedua. Jangan diamalkan ayat yang kedua. Kami berlepas tangan dengan hal demikian. Nah, itulah perlunya kita belajar. Jadi ketika kita memahami satu ayat, wah, boleh mabuk lagi, tapi jaraknya ditentukan. Tidak kayak itu. Ada ayat yang pertama turun duluan, kemudian dinasah oleh ayat yang kedua, kemudian oleh ayat yang ketiga. Makanya perlu kita ada majelis ta'lim, perlu yang kita belajar. Jangan sampai hanya cuma mendengar, baca, langsung berkesimpulan dan langsung mendeklarasikan diri sebagai ahli tafsir. Parah dan payah. Jadi hikmah yang kedua itu kenapa ayat Al-Quran itu tidak langsung diturunkan 30 juz, karena untuk bertahap pelaksanaan. Karena berat. Dalam hal ini kawan-kawan, teman-teman yang merokok, berat meninggalkan rokok, makanya bertahap.
pikir-pikir, manfaatnya sedikit daripada mudaratnya. Apa mudaratnya? Mudaratnya hasil di mana-mana, di tempat kerja dilarang, kemudian mengganggu yang lain, asap rokok. Yang kedua, kalau mau membaca Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, ingin sholat, buang dulu jauh-jauh rokoknya, tinggalkan dulu rokoknya, jangan bawa rokok ke masjid, jangan bawa rokok di masjid. Nabi Muhammad berpesan, jangan dekati masjid kami kalau kalian itu ada bau yang semerbak, kayak bau bawang, bau jengkol, bau pete, itu tidak boleh ke masjid. Bersihkan dulu, buang dulu baunya, tinggalkan dulu baunya. Apalagi bau tembakau, bau tembakau itu ingat di hidung, apalagi asapnya. Kawan-kawan yang merokok di teras masjid, tidak etis itu. Jauh-jauh dari masjid kalau merokok, masuk hutan, rokok lagi di masjid. Jangan sampai orang lain lihat. Kalau merokok di sini kan udara mana? Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada hal yang menarik dari sesuatu yang membatalkan dari puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, mohon maaf, mungkin kurang etis disebutkan, jima, bersetubuh. Nah, makan, minum, bersetubuh itu sesuatu yang halal. Bersetubuh dengan istri, bukan istri orang, istri sendiri, itu sesuatu yang halal. Tapi kalau bersetubuh, berhubungan suami istri itu dilakukan di siang hari Ramadan, satu, membatalkan puasa. Kedua, ada kafaratnya. Kafaratnya satu, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Dua, memerdekakan hamba sahaya. Ketiga, memberi makan fakir miskin. Nah, dari ketiga kafarat ini, itu belum bayar kodoknya. Kodok harus dibayar kodok. Nah, yang jadi masalah di pemahaman kita saat ini adalah dalam pemahaman kita bahwa kalau jima di siang hari bersama istri itu saja yang menjadikan kafarat puasa itu. Padahal jima itu sesuatu yang halal. Jadi apa yang menjadikan dia mempunyai kafarat? Karena seolah-olah melecehkan bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan kita, perbuatan mana yang lebih melecehkan Ramadan? Perbuatan mana yang lebih melecehkan kesucian Ramadan? Yang orang terang-terangan merokok di tengah-tengah hari, yang orang siang bolong makan, yang memang jelas kelihatan oleh orang lain, yang jelas minum di tengah-tengah keramaian, yang dilihat orang lain. Apakah itu tidak melecehkan bulan Ramadan? Jelas melecehkan. Berarti makanya Imam Malik berpendapat, orang yang makan di tengah hari bolong, di siang bolong, itu juga melecehkan bulan suci Ramadan. Orang yang makan minum tanpa uzur di bulan Ramadan, itu juga melecehkan bulan Ramadan. Makanya kafaratnya sama dengan orang yang jima di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Hati-hati, jangan kita ngomong tidak jima apa yang kafarat itu, makan tidak dengan kafarat, rokok tidak dengan kafarat. Jangan salah. Kalau tanpa uzur syar'i kemudian itu dianggap melecehkan kesucian bulan Ramadan, maka jatuh kafarat. Berapa banyak di antara kita yang melakukan ini? Nah, selanjutnya, kenapa ayat Al-Quran itu diturunkan bertahap agar mudah dihafal, dan orang yang menghafal Al-Quran sebenarnya itu bukan hal yang istimewa, biasa saja. Orang yang hafal Al-Quran biasa saja, bukan hal yang istimewa. Ibarat kalau SOP, hafal Al-Quran itu SOP awal, lenggurnya bukan. Bahkan timbul pertanyaan di benak kita, masa orang Islam yang lahir dari lahir Islam di umur 40 tahun belum hafal Al-Quran? Itu pertanyaan besar. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu kalau dihafal satu hari satu ayat, maka 17 tahun selesai. Satu hari satu ayat. Alif lam mim sehari. Besok ayat yang lain. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
17 tahun maka selesai 30 juz. Sedangkan usianya 40 tahun. Nah, tidak masuk akal kan? Hidup di muka bumi Allah 40 tahun, tapi tidak menyelesaikan hafalan Al-Quran yang kalau satu hari dihafal itu bisa 17 tahun. Satu hari satu ayat. Ayat Al-Quran itu banyak yang mirip. Alif Lam Mim ada berapa? Alif Lam Mim ada di surah Luqman, surah Al-Baqarah, kemudian surah As-Sajdah. Alif Lam Mim satu ayat. 17 tahun itu bakal selesai menghafal Al-Quran kalau satu hari satu ayat. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, keterlaluan itu kalau tidak selesai hafal Al-Quran. Jadi bukan hal yang membanggakan. Orang yang hafal Al-Quran biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena memang itu tradisi umat Islam. Dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita. Bahkan diragukan keulamaan adalah orang yang tidak hafal Al-Quran. Ya benar. Karena Al-Quran itu yang bakal dikaji, tapi tidak hafal Al-Quran. Bagaimana akan mengkaji Al-Quran kalau tidak dihafal? Pasti ada yang berdalil. Kan Al-Quran sudah dibukukan, Al-Quran ada di handphone, Al-Quran ada di ini. Beda orang yang hafal Al-Quran dengan orang yang menyimpan Al-Quran. Beda. Kalau orang yang hafal Al-Quran dapat jaminan, dapat pahala. Kalau orang yang menyimpan Al-Quran dalam handphone-nya yang nanti masuk surga, orang yang tinggal di neraka. Kalau misalkan Al-Quran cuma tertulis di dinding macam ini saja yang menjadi saksi kita. Tidak ada yang mendapat syafaat. Makanya tidak ada yang istimewa dari orang yang hafal Al-Quran. Itu standar awal dasar. Setelah hafal Al-Quran, baru pindah ke tahap selanjutnya dalam memahami Al-Quran. Makanya ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan kita, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, kemudian Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Jabar, yang ahli-ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, itu selesai menghafal Al-Quran itu di usia-usia belia, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Imam Syafi'i di usia 6 tahun sudah selesai menghafal Al-Quran. Nah, kita umur 20 baru mulai menggoyah hafal Al-Quran. Ya terlambat sudah startnya terlambat. Mulai alasan, aduh usia sudah tua, tidak kuat lagi mengingat-ingat. Alasan karena Al-Quran itu pertama kali turun usia Nabi Muhammad umur 40 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh dari situ. Yang masih muda itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ayat Al-Quran turun. Jadi kalau kita kalkulasikan usia, alasan usia tidak menghafal Al-Quran itu karena usia kita sudah terlalu tua, salah. Pertanyaannya mau udah. Nah, jadi jangan melihat kita di akhir proses itu, tapi lihat prosesnya. Jangan kita merasa kecil hati, ayah usia 50 tahun belum selesai menghafal Al-Quran, tapi mulailah dari sekarang. Jadi ketika kita meninggal, maka Allah catat kita sebagai orang yang sedang menghafal Al-Quran, walaupun belum selesai. Karena kita sudah punya niat dan berproses untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran kita. Nah, sampai jam berapa ini? Luas-luasnya kan? Sedikit lagi. Jadi kalau kita kembali kepada nuzul Quran tadi, itu tadi beberapa hikmah Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, ayat Al-Quran itu diturunkan kapan? Maka mengacu pada ayat Al-Quran yang lain, ayat Al-Quran itu diturunkan di surah Ad-Dukhan ayat 2, bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh berkah. Kalau ayat Al-Baqarah tadi syahrul Ramadan, berarti di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, ayat yang ini di malam yang penuh berkah. Di mana malam yang penuh berkah itu? Makanya malam yang penuh berkah itu ada di ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di mana malam Lailatul Qadar? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, tapi tidak tahu kapan. Sedangkan disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu tadi mayoritas jumhur ulama adalah di 17 Ramadan. Jadi kalau seandainya ada yang orang memperingati nuzul Quran itu di 1 Ramadan, sah, tidak apa-apa. Di 2 Ramadan sah, di 17 Ramadan oke. Di akhir Ramadan oke, tidak masalah. Karena memang ayat Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dari ayat Al-Quran pertama kali diturunkan adalah 17 Ramadan. Itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, disampaikan oleh malaikat Jibril. Apa surah yang pertama kali turun? Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Jami' Sahih dengan mengutip dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi di redaksi hadis yang lain Imam Bukhari juga tadi mengutip dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir, bukan surah Al-Alaq, tapi Al-Mudaththir. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau di dalam kitab tafsirnya berpendapat, mengutip pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat ayat yang pertama kali turun itu, surah pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ada pendapat ulama yang lain adalah surah Al-Fatihah. Nah, ini yang aneh lagi. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah basmalah. Jadi bagaimana mengkompromikan pendapat-pendapat ulama ini? Kalau kita melihat Imam Bukhari, hadisnya sahih, nama kitabnya ini Jami' Sahih, dan metode penulisannya berdasarkan hadis-hadis sahih. Tapi beda yang dikutip. Pertama pendapatnya Sayyidatina Aisyah, kemudian yang kedua Abu Salamah. Jadi dalam hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran sama Az-Zarqani di dalam kitabnya Manahil Irfan fi Ulumul Quran, mereka berdua berpendapat ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq 1-5. Sedangkan surah Al-Mudaththir itu dianggap surah yang pertama kali turun lengkap. Jadi surah yang pertama kali, ayat yang pertama kali Al-Alaq 1-5. Yang lengkap itu surah Al-Mudaththir, lengkap, full, satu surah. Kemudian setiap surah itu pasti ada basmalah. Makanya dianggap bahwa ayat yang pertama kali turun adalah basmalah. Karena setiap surah itu pasti diawali basmalah, seperti pendapatnya At-Tabari tadi. Kemudian bagaimana pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat surah yang pertama kali turun itu adalah Al-Fatihah? Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama kali turun dengan berulang. Turun di Madinah dan turun di Mekah, turun di Mekah dan turun juga di Madinah. Jadi ayat yang pertama, surah yang pertama kali diturunkan berulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Ayat surah yang pertama kali diturunkan yang mengandung pengangkatan kenabian dari Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu surah Al-Alaq, dan yang full satu surah itu surah Al-Mudaththir. Basmalah dianggap ayat ayat pertama yang kali diturunkan karena setiap ayat itu pasti ada basmalah. Nah, itu mengkompromikan pendapat-pendapat ulama tersebut. Jadi jangan ada percakapan di antara kita. Bukan. Nah, sedangkan ayat yang terakhir kali turun itu banyak juga redaksi yang menyebutkan. Ada yang mengatakan surah ayat Yastaftunat, ada yang mengatakan surah tentang hutang yang surah Al-Baqarah yang paling panjang di surah Al-Baqarah, satu halaman tentang hutang. Jadi pentingnya mencatat hutang. Ayatnya saja satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Nah, satu halaman sebelum akhir surah Al-Baqarah. Ada ulama yang mengatakan ayat itu yang turun.
Ada ulama yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat tentang riba. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffā kullu nafsin ma kasabat wa hum lā yuzlamun. Sebelum itu, ya ayyuhalladzina āmanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Nah, ada yang mengatakan ayat ini tadi wattaqu yawman turja'un. Tapi pendapat yang paling tarjih yang bisa kita ambil adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Karena ayat itu diturunkan 9 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, bagaimana dengan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 yang terlalu populer di tengah kita bahwa itu ayat terakhir. Ayat itu dianggap terakhir karena ayat itu diturunkan pada saat haji wada. Yang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikum al-Islam madinah. Itu dianggap ayat terakhir oleh sebagian ulama karena ayat itu diturunkan pada haji wada. Menurut Imam Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya yang catatan lama Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatul Quran, dalam catatan baru Jami'ul Bayan an Tafsirul Quran, an Tafsir Ayatul Quran, beliau berpendapat bahwa maksud ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum itu seolah-olah menutup risalah. Kata Imam Jarir At-Tabari itu bukan menutup risalah, tapi maksudnya sudah dimenangkan Fathul Mekah, sudah dikuasai Mekah itu oleh umat Islam pada saat umat Islam terusir dari Mekah pada saat itu, kemudian balik lagi untuk menguasai Mekah, dan itu kemenangan menurut Imam Ibnu Jarir. Makanya bukan menutup risalah, bukan. Kalau menutup risalah ayat setelah itu masih ada ayat yang turun. Jadi kalau seandainya ada yang orang mengatakan, sebagian teman-teman kita mengatakan, wah ayat ini sudah menutup risalah, tidak ada lagi risalah yang lain, ya bisa betul, bisa tidak, karena masih ada ayat Al-Quran yang lain